Hai guys, jumpa lagi di Banjaka Channel. Semoga kamu baik-baik dan sehat-sehat aja guys ya. Kali ini guys, khusus buat kamu yang punya usaha menengah, mikro, besar, dan global guys. Langsung aja guys, kita tonton bareng-bareng. Satu hal luar biasa. Baik, pertanyaan berikutnya Pak terkait dengan UMKM, karena kita melihat UMKM kita nggak naik-naik kelas nih Pak. Nah, ada yang mau tanya juga tentang UMKM. Kami persilakan Ibu Hanifah Ambadar, Ketua Komite Tetap Wirausaha Mikro. Silakan. Terima kasih Bu Afi. Selamat malam Pak Anies. Saya seperti Bu Afi bilang ingin menanyakan tentang kewirausahaan dan juga UMKM. Mungkin nanti jawabannya juga bisa melengkapi dari jawaban-jawaban yang sudah Pak Anies paparkan sebelumnya. Nah, pertama saya mau memberi konteks dulu nih Pak, sedikit konteks. Menurut data yang ada sebanyak 99,6%, itu hampir 100%. Jumlahnya 64 juta usaha yang masuk ke dalam kategori mikro. Jadi jumlahnya banyak sekali dan mereka itu sulit sekali untuk naik kelas. Makanya jumlah usaha kecil yang akhirnya sudah naik kelas dari mikro itu jumlahnya hanya sedikit, hanya ada 194.000, dan jumlah usaha yang udah naik kelas lagi ke kelas menengah itu hanya 44.000. Jadi makin ke atas gapnya makin kecil, makin besar gapnya. Nah, pastinya pemerintah memiliki keterbatasan ya dalam mendampingi UMKM karena jumlahnya yang sangat besar ini. Oleh karena itu perlu sekali peran dari swasta untuk melibatkan UMKM supaya mereka bisa naik kelas. Dan ini sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Kadin juga melalui program inklusif closed loop yang ada di Kadin yang menggabungkan beberapa industri. Nah, saya ada dua pertanyaan Pak Anies. Pertama terkait UMKM-nya. Apa saja yang akan Bapak terapkan untuk mendorong UMKM ini supaya terus berkembang, supaya terus naik kelas, dan juga supaya bisa terintegrasi ke rantai pasok global? Dan yang kedua, untuk yang perusahaan yang udah lebih besar lagi, apa strategi yang akan Bapak ambil supaya mereka seperti yang tadi Bapak bilang, tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga bisa menjadi tamu yang istimewa di pasar global. Sekian Pak, terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan Pak Anies. Tadi yang pertama adalah dorong menaik kelas. Jadi closed loop itu dilakukan dan itu berhasil. Nah, ini bagaimana menjadi program nasional. Yang kedua, perusahaan besar menjadi pemain global nih Pak. Nah, ini yang kelihatannya Indonesia masih sedikit sekali. Silakan Pak. Begini Bapak sekalian, sebelum menjawab langsung pada aspek polisinya. Ketika Bapak Ibu sekarang kan pemimpin semua nih di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu pimpin, Bapak Ibu pasti merasakan semakin naik jenjang kepemimpinan di dalam sebuah institusi organisasi usaha Bapak Ibu sekalian, semakin tinggi unsur nilai dalam mengambil keputusan. Semakin dia operasional, itu semakin teknis unsur pengambilan keputusannya, betul ya? Nah, begitu juga dengan kebijakan seperti ini. Begitu sampai kepada bicara UMKM, itu tentu ada aspek policy teknis yang harus dikerjakan. Tapi harus ada satu garis ideologi yang dipahami oleh semua. Kenapa? Karena yang menyusun kebijakan soal UMKM itu lintas kementerian, lintas level, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Lalu pelakunya yang membuat regulasi itu banyak sekali. Bila kita di tingkat kepemimpinan nasional tidak memberikan garis ideologinya atau garis gagasannya, maka para pembuat kebijakan itu tidak tahu apa kebijakan saya ini sesuai atau tidak dengan yang diharapkan. Jadi ketika tadi kami mengatakan Indonesia adil makmur untuk semua, maka kami terjemahkan itu menjadi sebuah kalimat. Kalimat itu jadi pegangan untuk menyusun sebuah kebijakan. Apa kalimatnya? Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Jadi tidak usah mencoba mengecilkan yang besar, bukan, yang besar terus besar. Nah, ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan. Apakah regulasi di organisasi yang Bapak pimpin, yang Ibu pimpin, sudah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar? Begitu dimasukkan begitu, langsung tanya sektor perbankan, sudah nggak bikin begini? Masukkan itu kepada kementerian manapun. Berarti sudah tidak ini kerjakan. Lalu masuk di situ. Begitu lihat akses pada permodalan, sudah tidak akses permodalan itu memudahkan yang kecil. Nah, ketika itu dilakukan, maka semua pengambil kebijakan punya rujukan
ideologi, punya rujukan arahan. Di 11 bawah saya katakan makin kompleks kepemimpinannya, makin berbasis pada nilai. Inilah nilainya. Dan begitu nilai itu ada, langsung muncul bagi usaha mikro mendapatkan financing lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan yang besar? Sulit. Apa yang terjadi di sini? Lakukan reform, lakukan perubahan. Jadi kami melihat itu dilakukan. Nah, ini juga pernah kami kerjakan di Jakarta. Ketika di Jakarta kita mencoba mengembangkan usaha mikro kecil, itu dilakukan dengan memberikan pertanyaan sederhana ini untuk semua sektor. Ketika itu dilakukan, maka regulasinya diubah, berbagai regulasi. Lalu yang kedua, pemerintahnya diberikan pertanyaan, sudahkah pemerintah membesarkan yang kecil tanpa mengecil yang besar? Dan ketika pertanyaan itu diberikan, langsung direview. Ini di pemerintahan itu kalau rapat banyak konsumsi. Betul tidak? Belinya dari mana? Ternyata belinya betul yang produksi mikro, tapi belinya dari pelaku makro. Pelaku makro ketika ya pelaku yang cukup besar lah, tapi yang kecil tidak, ada banyak perantara di situ. Lalu apa yang dikerjakan? Dibuat, kalau kami lakukan di Jakarta, belikan katalog lokal, lalu usaha mikro dilatih, mereka mendapatkan NPWP, IUMK, lalu mereka bisa masuk dalam katalog lokal, menjual di katalog lokal dan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, dengan cara begitu kita mengambil langsung tuh dari pelaku-pelaku mikro, bukan hanya untuk konsumsi, tapi berbagai produk lain dimasukkan dalam katalog pemerintah. Begitu masuk dalam katalog pemerintah, mereka akan bisa langsung menemukan pasar yang sangat besar. Yang ketiga, proaktif di dalam memberikan legalisasi atas kegiatan mikro. Karena banyak kegiatan mikro itu statusnya informal non formal. Apa yang dikerjakan? Proaktif membagikan izin usaha mikro kecil. IUMK itu proaktif. Ini anekdotal tapi true story. Di Jakarta itu ketika kita membagikan, banyak pelaku mikro itu ketika datangi petugas, padahal petugas itu datang mau membagikan izin, itu mereka bilang, Pak, ini kami udah lama usaha di sini, Pak. Itu. Dipikir mau digusur itu. Sebenarnya mau datang itu mau diberikan izin dikasih NPWP. Jadi itu salah satu cara yang kita berikan untuk bisa mengangkat yang kecil menjadi besar ya. Perusahaan besar jadi global gimana, Pak? Nah, yang perusahaan besar menjadi global, pertama begini, berikan kemudahan untuk bisa beroperasi di wilayah internasional. Lihat apa saja yang menjadi constraint, dan bila constraint itu ada di kita, maka lakukan reform. Yang kedua, bawa pengusaha-pengusaha Indonesia di dalam setiap pertemuan-pertemuan kenegaraan yang presiden pergi. Bawa delegasi usaha untuk ikut di dalam aktivitas pemerintahan yang resmi. Dan saya menyaksikan beberapa kali dalam pertemuan bilateral, kepala negara yang datang dengan permintaan-permintaan mewakili dunia usahanya, dan yang melakukan adalah kepala negaranya. Karena dia mau melakukan apa? Dia mau membantu usahanya untuk bisa berusaha di Indonesia. Nah, kalau mereka melakukan itu pada kita, kenapa kita tidak melakukan pada pengusaha kita kepada internasional? Luar biasa. Jadi Pak Anies punya program yang bagus. Dan jangan sungkan, jangan sungkan untuk membawa aspirasi dunia usaha kita untuk beroperasi di sana. Karena sesungguhnya kita ini sering dari sisi kualitas baik, cuman tidak dibantu oleh tangan negara untuk bisa masuk ke berbagai tempat seluruh Indonesia. Luar biasa. Jadi untuk usaha kecil dan usaha besar, regulasi akan selalu dilakukan, tapi juga pelaku usaha harus menjalankan juga ya, Pak. Jadi tidak tergantung saja pada pemerintah ya tadi. Nah, rambut ibu ini guys model apa guys? Kembang deh guys. Ini harus pakai Barbara yang biar kaku, mudah ditata guys. Insentif Pak nanti perlu dipikirkan, tapi nggak usah dijawab sekarang. Ya pemirsa jangan kemana-mana dan juga yang ada di sini, karena nanti Pak Anies masih akan Nah begitulah guys ya, gimana Anies menjawab tantangan pengusaha mikro menjadi pengusaha menengah menjadi pengusaha besar, dan pengusaha besar menjadi pengusaha global guys ya. Ternyata ada jenjang-jenjangnya dan sangat mudah sekali guys dipahami ya. Cuman karena dia level tinggi jadi kita bingung kan. Tapi ini sangat bermanfaat guys ya, membuka wawasan kita juga. Walaupun kita bukan ahli ekonomi, jadi kita ngerti sedikit guys ya. Kuliah gratis dari Pak Anies ini guys. Jadi guys jangan sungkan-sungkan guys kalau misalnya ada desaan nih atau acara-acara kayak gini guys, sering-sering dengarkan guys ya, karena penjelasan dari Pak Anies lebih enak dimengerti guys ya, lebih mudah dipahamin. Karena dia tersusun rapi guys ya. Karena ketika Pak Anies menjelaskan, dia nggak bercampur dengan humor, nggak bercampur dengan ilusi ya kan. Dia Anies langsung berkata sesuai fakta dan data guys. Dan dia juga menjelaskan langkah-langkahnya secara teratur, nggak lompat-lompat guys.
Nah, disitulah yang enaknya guys ya. Oke guys, karena penjelasannya super mantap guys, langsung aja guys berikan tanggapan, saran, opini, tanggapan, sanggahan di kolom komentar guys, biar bertambah lagi ilmu kita. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ilmu baru guys, baru ilmu. Ilmu-ilmu kayak gini guys harus sering kita dengar guys. Ya, karena ini daging semua guys. Harus sering kita dengar ilmu-ilmu kayak gini guys. Jadi setelah pemilu nanti kita cerdas, dapat banyak ilmu. Karena di dalam pemilu ini yang kita serap yang baik-baik dan ilmunya doang guys ya, bukan yang buruk-buruknya guys ya. Kalau kita menyerap yang baik-baik, maka kita bertambah ilmu, bertambah wawasan, dan ini juga bisa menjadi bahan ilmu pengetahuan kita ketika kita berbicara atau menerangkan kepada seseorang guys ya. Wow.